Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Fadli Habibudin, NIM 43010200171 akan memperkenalkan isi dari buku fikih yang berjudul Fikih Ramadan, Fikih Harmoni, Dialog Tematik Ramadan dan Harmoni Keagamaan yang ditulis oleh Umar Faruk Masrusin. Di dalam buku ini ada 3 bab yang dibahas, yaitu bab pertama terkait harmoni akidah, bab kedua mengenai harmoni ibadah, dan bab ketiga mengenai harmoni muamalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian dari bab harmoni akidah, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW mendengar kisah tentang seorang laki-laki Bani Israel di masa lalu yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Mendengar kisah ini, Rasulullah SAW merasa takjub dan seakan iri. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon diberi kesempatan yang sama. Namun beliau juga mengadukan bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala umat beliau sengaja diciptakan manusia pendek dan tentu pendek pula kesempatan beramalnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kekasihnya itu dengan memberikan kepada beliau dan umat beliau Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu lebih utama dibandingkan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Menurut bahasa, Lail sendiri artinya malam dan Qadar mempunyai beberapa arti. Di antara arti Qadar yang relevan dilekatkan pada Lailatul Qadar adalah: yang pertama, Qadar berarti penentuan. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan, karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan keputusannya terkait rezeki dan ajal manusia untuk masa setahun mendatang. Ketentuan tersebut diperlihatkan kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Hal ini disyaratkan oleh ayat Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-4 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Arti yang kedua yaitu Qadar berarti kemuliaan. Maksudnya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, karena beribadah di malam ini lebih utama dibanding beribadah 1000 bulan atau setara 83 tahun lebih 3 bulan. Arti yang ketiga yaitu Qadar berarti sempit atau sesak. Maksudnya Lailatul Qadar adalah malam yang sesak karena banyaknya malaikat yang turun di bumi. Terdapat kurang lebih 30 pendapat mengenai kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Namun hadis-hadis menyebutkan bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat beribadah dibanding waktu-waktu lainnya. Beliau hidupkan malam-malam tersebut semalam suntuk beribadah, membangunkan keluarga dan memberi semangat kepada mereka. Demikian pendapat yang dipilih diantaranya oleh Imam Syafi'i. Malam-malam ganjil 10 malam terakhir lebih diharapkan berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, telusurilah Lailatul Qadar pada hitungan ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menurut pendapat yang unggul, Lailatul Qadar akan terus ada setiap tahun hingga kelak hari kiamat, bukan hanya sekali saat Al-Quran diturunkan dahulu. Dengan mengkompromikan hadis-hadis yang ada, disimpulkan bahwa di antara 10 malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar tidak tetap tanggalnya. Itu merupakan penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ramadan bulan suci.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan yang ditetapkan dalam kitab Allah. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 yang suci. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Berdasarkan riwayat-riwayat dalam hadis keempat, bulan yang mendapat predikat Al-Ashhur Al-Hurum tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang pertama disebut Zulqa'dah, yang artinya bulan duduk atau diam, karena pada bulan itu bangsa Arab tidak melakukan perang atau bepergian dan bersiap untuk menyambut musim haji. Zulhijjah artinya bulan haji, karena di dalamnya ibadah haji dilaksanakan. Berikutnya disebut Muharram demi menegaskan kemuliaannya, dan yang keempat tersebut adalah bulan Rajab yang berarti mulia. Masing-masing dari 4 bulan tersebut disebut Asy-Syahr Al-Haram, dikarenakan Allah mengharamkan perang di dalamnya. Karena alasan ini, sebutan tersebut kemudian biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bulan-bulan suci, lantaran tidak terjadi pertumpahan darah, sebagaimana Haram Mekah diterjemahkan menjadi Tanah Suci Mekah. Sedangkan bulan Ramadan mempunyai banyak nama, antara lain Syahrullah, Syahr Liyafah, Syahr Al-Quran, Syahr Asyam, Syahr Al-Qiyam, Syahr Maghfirah, Syahr Ar-Rahmah, Syahr Al-Barokah, Sayyid Asy-Syuhur, dan nama-nama lain yang menunjukkannya sebagai bulan paling mulia. Akan tetapi dari beberapa predikat nama yang oleh syar'i diterapkan pada bulan Ramadan tersebut memang tidak terdapat, misalnya Asy-Syahr Al-Haram atau Haram Ramadan. Selanjutnya, terkait larangan berperang di bulan-bulan suci, apakah masih tetap berlaku ataukah sudah dinas atau dianulir oleh ayat-ayat yang turun kemudian? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat menurut At-Tabari menyatakan sudah dinas, dan karenanya larangan tersebut tidak berlaku lagi. Sebagaimana pada Ramadan, pada bulan-bulan suci tersebut diatas pahala untuk kebajikan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, dosa dari kejahatan juga dilipat gandakan. Hal ini karena Allah berhak menentukan dan memilih di antara makhluk yang Dia kehendaki. Misalnya dari kelompok malaikat, Dia pilih para malaikat pesuruh. Demikian juga dari umat manusia, Dia pilih dari segala kalamnya. Dia pilih dari sebagian bumi untuk sebagai masjid. Dia pilih dari bulan-bulan setahun Ramadan dan bulan-bulan suci. Dia pilih dari hari-hari seminggu, hari Jumat. Dia pilih dari malam-malam setahun, malam Lailatul Qadar. Para ulama, terutama dari lingkungan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, berpendapat bahwa diat atau tebusan atau uang darah yang harus dibayar karena melakukan pembunuhan di bulan-bulan tersebut juga diperberat. Pemberatan beban diat ini tidak diterapkan pada pembunuhan di bulan lain, termasuk Ramadan, meskipun Ramadan adalah bulan istimewa. Hal ini karena keistimewaan bulan Ramadan khusus terkait dengan peribadatan, bukan terkait dengan pembunuhan. Sedangkan kesucian bulan-bulan tersebut adalah sebaliknya. Kiranya dari bulan-bulan suci tersebut, aspek yang jelas masih nyata dalam kehidupan kita sebagai Muslim Indonesia adalah pelipat gandaan pahala atau dosa perbuatan kita. Sekian beberapa penjelasan dari bab yang ada di buku Fikih Ramadan, Fikih Harmoni, Dialog Tematik Ramadan dan Harmoni Keagamaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.